Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival. Firman Tuhan yang akan memberkati kita pada kesempatan ini, mari kita membacanya dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2, beginilah bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di bawah sebuah tema, semuanya sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat kita tadi mengatakan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Apa maksudnya saudara di sini? Bahwa memang manusia harus berusaha. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa kalau hanya usahamu saja, kalau usaha kita saja, atau hanya kerja kita, tenaga kita saja, pemikiran kita saja yang kita perjuangkan tanpa melibatkan Tuhan, maka semua itu sia-sia. Itu firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi memang saudara-saudara yang terkasih, tidak bisa dihindari bahwa banyak di antara orang-orang Kristen yang berusaha mati-matian dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan intelektualnya untuk melakukan hal-hal atau keperluan yang ada di dalam hidup ini tanpa melibatkan Tuhan. Banyak kali yang kita lihat seperti itu, bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, bahkan tidak berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam hidupnya. Lalu kelihatannya saudara-saudara, nampaknya mereka berhasil. Mereka sukses, tapi saudara, apabila kemakmuran, kesuksesan, keberhasilan yang diraih itu tanpa Tuhan campur tangan di dalamnya, pasti semua itu adalah sia-sia. Nah, sia-sia yang dimaksud di sini saudara-saudara, tentu tidak akan berguna bagi hidup banyak orang, bagi hidup bergereja, atau bagi hidup secara suatu kelompok rohani dengan orang-orang yang seiman atau orang-orang percaya. Makanya kalau kita lihat bahwa banyak orang hari ini yang tiba-tiba sudah begitu mendadak kaya raya, tetapi tiba-tiba juga dalam waktu seketika mereka miskin melarat, bangkrut, kehilangan harta benda. Karena semua itu adalah mereka tidak mengandalkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kalau bukan Tuhan yang membangunnya, maka sia-sialah usaha kita. Sia-sialah segala kemampuan kita, intelektual kita, tanpa campur tangan Tuhan. Apalagi saudara-saudara yang berhubungan dengan kehidupan secara rohani. Banyak orang yang tidak berpikir tentang ini. Bahkan terkhusus orang-orang Kristen. Mereka sudah begitu aktivitasnya sekian puluh tahun di gereja, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan di dalam kutip. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana kehidupan mereka yang akan datang. Saya sudah seringkali bersaksi bahwa banyak teman-teman saya yang mereka sudah melayani Tuhan 2-3 periode menjadi majelis gereja. Tetapi ketika ditanya, kalau engkau meninggal dunia, kalau kau sudah pergi dari dunia ini, kau akan pergi ke mana? Jawaban mereka, kebanyakannya mereka tidak tahu mereka pergi ke mana. Nah saudara-saudara, inilah muncul sebuah tema besar di sebuah acara yang diprogramkan oleh pendeta Esra Soro. Ku tahu yang ku percaya. Banyak orang hari ini saudara-saudara ketika dia menjadi Kristen, dia tidak tahu kalau dia meninggal dunia pergi kemana.
tema kita tadi mengatakan bahwa semuanya adalah sia-sia. Nah saudara-saudara, kematian kita juga pasti kematian yang sia-sia apabila kita tidak pernah mengenal yang kita percaya itu. Apabila kita tidak tahu siapa yang kita percaya di dalam kehidupan rohani kita. Sadarilah bahwa saudara adalah manusia berdosa yang adalah sia-sia kalau saudara meninggal. Pasti saudara pergi ke neraka, tidak ada jalan lain. Kalau begitu, apakah ada usaha saudara untuk saudara selamat? Tidak ada. Firman Tuhan berkata, tidak ada usaha manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, tetapi hanya karena iman pada Yesus Kristus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Itu Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan seperti itu. Dan banyak ayat yang lain, bahwa hanya iman kepada Kristus selamat. Tidak ada cara lain. Karena itu kalau saudara belum menjadi orang percaya, sudah Kristen sekian lama tahun, tetapi belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah kepada Dia saat ini. Sadarlah bahwa saudara manusia berdosa yang satu ketika kalau mati pasti pergi ke neraka. Tetapi karena Yesus sudah datang, mati di kayu salib menggantikan kematian saya dan saudara, terimalah Dia sebagai Juru Selamat dan Tuhanmu sekarang juga. Supaya kapan saja kau mati, kau akan pergi ke surga selama-lamanya. Sehingga hidupmu tidak sia-sia. Kiranya firman Tuhan yang singkat memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu bagi kami. Benar Tuhan bahwa usaha kami adalah sia-sia tanpa Engkau. Usaha kami pasti tidak guna apa-apa tanpa anugerah. Karena itu biarlah Tuhan lewat firman-Mu malam hari ini, berikanlah pencerahan bagi kami lewat Roh Kudus, supaya dari hari ke hari kami percaya, kami mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami, supaya kami boleh selamat. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, salam saudara, kiranya firman Tuhan menjadi pedoman bagi seluruh kehidupan kita.